pelajaran yang menyenangkan. Ada ilmu baru yang didapatkan. Ada. Paling suka mata pelajaran apa? Kimia. Kimia. Berarti sekarang kamu di kelas 11 kemarin kan katanya nyari saya mau bercerita. Tapi sebelumnya sudah pernah konseling. Berarti belum tahu apa itu konseling. Jadi konseling itu bantuan atau interaksi dari konselor ke konseling. Jadi konselornya itu saya, konselingnya. Jadi kita ngobrol, kita nyari jalan keluarnya seperti apa, tapi dari cara kamu sendiri. Jadi nanti saya membantu untuk menyelesaikan masalah dengan cara kamu sendiri. Terus sudah tahu asas-asasnya dari konflik. Jadi yang pertama itu ada asasnya sukarela. Jadi kamu kesini itu sukarela. Maksa ya. Berarti nanti kamu ceritakan apa yang mau diceritakan. Kemudian yang asas kedua itu keterbukaan. Jadi nanti terbuka saja. Yang mau diceritakan itu apa saja. Yang ketiga asasnya adalah kerahasiaan. Jadi apa yang kamu ceritakan nanti hanya saya sama kamu yang tahu. Jadi nanti rahasia kamu aman. Tidak ada yang tahu selain kita. Kegiatan hari ini kita konselingnya memakai WDEP. Jadi ada W, ada D, ada E, ada P. W-nya itu wants, itu nanti apa yang kamu inginkan dari apa yang nanti akan kamu ceritakan. Yang kedua itu doing, jadi apa yang akan kamu lakukan untuk masalah itu. Yang ketiga adalah evaluation, jadi evaluasi dari apa yang akan kamu lakukan itu apa. Kemudian yang P, yang terakhir adalah planning, jadi planning ke depan. Kira-kira sudah nyaman belum? Sudah enak belum duduknya? Sudah. Oke. Tapi kelihatannya kok kayak masih tegang dengan Anda. Ada yang masih dipikirkan atau masih belum percaya kalau saya datang ke tempat yang masuk. Oke, silakan. Ada sedikit nilai yang belum di matematika. Saya agak sedikit sulit untuk memahami materi yang disampaikan karena mungkin ada beberapa anak yang rame dan saya mungkin minatnya kepada matematika itu mulai menurun, jadi kayak mungkin rasanya itu sulit banget untuk menyukai atau menambah nilai untuk naik atau stabil. Ini kayak nilainya turunnya drastis Gitu. Berarti nilai rapor kemarin, nilai mata pelajaran matematika menurun. Jadi kira-kira itu penyebabnya apa? Masalahnya apa? Selain rame, terus apa tadi minatnya matematika berkurang, itu mungkin kayak ada gurunya yang mungkin jelasinnya kurang masuk di saya atau kurang rinci lah gitu, kayak disulit-sulitkan gitu mungkin. Maka kalau nggak begitu masuk di otak saya jadi kayak nangkepnya susah. Oh gitu, berarti cara yang disampaikan guru mapel yang belum sesuai dengan cara gaya belajarmu berarti ya. Nah, gaya belajarmu itu lebih ke arah mana? Berarti ke visual atau ke kinestetiknya atau audionya? Mungkin visual. Berarti menyampaikannya harus berupa
ya, gitu. Oh jadi gitu. minatnya saya sedikit. Oh gitu. Jadi masalahnya penyampaian guru matematika sama gaya belajarmu itu belum klop. Jadi kamu susah menangkapnya. Jadi itu penyebabnya. Kemudian kira-kira kalau dengan gaya belajar yang seperti itu, kemudian gurunya masih memakai cara belajar atau menyampaikan materinya dengan hanya menulis di papan, kemudian menjelaskan. Nah, kira-kira bagaimana kamu kalau gurunya masih seperti itu? Mungkin saya akan sedikit berusaha untuk mengikuti cara yang disampaikan, cuman mungkin nggak akan semaksimal kalau sama caranya sama yang saya inginkan. Terus supaya bisa sesuai yang kamu inginkan, bagaimana? Mungkin saya akan sedikit mengusulkan kepada gurunya untuk misal ada PPT di mana supaya belajar lebih menarik dan teman-teman juga lebih semangat jika ada pelajaran ini. Mungkin saya akan sedikit usul Dari guru mapel tersebut. Iya. Jadi itu juga bisa jadi masukan untuk guru mapel tersebut untuk meningkatkan atau menambah, karena semua anak kan beda ya cara belajarnya, gaya belajarnya, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Berarti kamu yang termasuk visual, suka yang melihat yang gambar-gambar, yang berwarna-warna. Kalau saya kan suka yang kinestetik, lebih ke praktek seperti itu, seperti olahraga itu saya sangat senang. Berarti kamu nanti bisa menyampaikan ke guru mapelnya untuk menambah caranya ya, cara mengajar, ditambah untuk ngasih seperti PPT, seperti gambar gitu. Jadi selain itu, selain menyampaikan ke guru mapel tersebut untuk menambah cara mengajarnya, mungkin ada lagi yang akan kamu lakukan selain itu dan selain kamu menyesuaikan guru tersebut. mungkin saya akan sedikit atau banyaknya saya akan berusaha untuk belajar lagi dan memahami materi di luar pelajaran atau saat guru itu Dengan cara ya melihat PPT mungkin dari ChatGPT atau Google, dari AI yang ada, menggunakan AI seperti itu. berarti kamu sering membuka AI, belajar dari AI seperti itu suka? Ya, suka yang ada visualnya gitu. Berarti dari YouTube juga bisa. Ya, Biasanya suka buka itu juga untuk mapel yang lainnya. ya sedikit karena kan saya tertarik banget kalau ada visualnya, jadi saya suka yang melihat dari YouTube cara-cara. Kalau saya nggak mengerti yang disampaikan oleh guru, saya mencari sendiri. Jadi selain menyesuaikan cara mengajar guru tersebut, terus ngasih masukan ke guru tersebut, juga kamu cari referensi belajar sendiri ya, berarti memahami materi sendiri dengan cara membuka Google dan AI. Oke, terus untuk rencana kedepannya, berarti untuk supaya nilaimu lebih baik, Sering mencoba mata pelajaran itu, dan juga kayak saya akan lebih belajar lebih giat lagi karena kan, dan meningkatkan minat karena kan minat saya sedikit menurun. Jadi saya akan mungkin mencari di luar atau nanti sama teman sharing-sharing mencari depannya. seperti belajar kelompok gitu sama temannya. Berarti kebiasaan yang akan kamu ubah seperti apa? Ya kayak lebih mengakrabkan sama teman supaya kita sharingnya lebih enak. Jadi kita mencari yang sama cara belajarnya. Ada nggak yang sama di kelasmu? Ada satu itu Jessie. Jesse juga suka visual. Ya. Biasanya juga belajar sama Jesse Ya. untuk sharing matematika. Ya, matematika dan mata pelajaran. Oke, berarti untuk kebiasaan atau rencana ke depan adalah membuat kelompok belajar matematika yang gaya belajarnya sama. Kemudian tetap memakai
belajar dengan menggunakan AI selain dengan cara dulu yang sudah disampaikan tadi ya. Oke, sudah bagus. Untuk rencananya sudah bagus, kemudian penyelesaianmu juga sudah bagus. Kamu bisa menyesuaikan cara belajarmu dengan gaya belajarmu. Berarti kamu tahu gaya belajarmu itu seperti apa, dan gaya belajar atau cara guru menyampaikan juga seperti apa. Kamu bisa menutupi kekuranganmu dengan itu, dengan menyempurnakan dengan cara yang lain. Oke, sudah bagus. Saya yakin nanti kamu pasti bisa, nilainya juga bisa lebih baik asal kamu konsisten, gitu ya. Berarti konsisten untuk setiap mata pelajaran itu nanti belajar kelompok sama temannya, langsung sharing saja dengan temannya untuk menambah nilai. Berarti harus tetap konsisten itu ya. Oke, dari setelah kita ngobrol-ngobrol di konseling hari ini, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lebih enak di hati. Lebih enak di hati. Biasanya ada teman yang untuk sharing-sharing gini ya? Nggak banyak, cuman kadang nggak seterbuka ini karena kan lebih ke belum percaya. Belum percaya. Jadi takut nanti kalau ceritanya di mana gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup ya. Jadi tetap semangat belajarnya. Karin di kelas 11 ya sekarang, berarti sudah naik kelas, levelnya juga lebih tinggi, berarti harapan masa depan yang lebih baik. Jadi saya yakin kamu bisa untuk konsisten apa yang akan kamu lakukan tadi, yaitu menambah ilmu dengan membuka AI, kemudian belajar kelompok dengan teman, juga menambah minatmu dalam mempelajari matematika. Insya Allah nanti nilainya bagus dan harus konsisten. Jadi tujuannya kenapa saya suruh nulis ini, supaya ini buat pengingat kamu sama memotivasi kamu. Oh, ternyata rencana saya seperti ini, berarti saya harus seperti ini, gitu ya. Di sini ada pelajaran apa? Di sini fisika. Oke, terima kasih karena sudah di sini. Semangat terus belajarnya. Ya, saya akhiri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.